Untuk video kali ini saya akan memberikan cara menggunakan atur dana. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya teman-teman aplikasinya. Saya install di desktop, install token atur, kemudian atur dami, kemudian kita pilih yang e-text invoice dengan tipe aplikasi dengan ukuran 369 KB. Kita klik. Kalau ketemu seperti ini kita run saja, kemudian kita tinggal menunggu hingga aplikasi itu terbuka. Kadang suka ada kendala teman-teman, nggak kebuka kayak gini, kita klik aja ya, kita tunggu lagi hingga aplikasinya benar-benar terbuka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, pasti kita akan menemukan error ya teman-teman, dengan tulisan tidak dapat menghubungi e-text invoice server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses servis. Ini teman-teman error karena tidak ada jaringan internet. Tapi pun dengan adanya internet yang sudah terkonek ke laptop teman-teman atau komputer teman-teman pun akan ada error seperti ini, karena ini merupakan faktor dummy yang dimana kegunaannya hanya untuk latihan saja, makanya dia akan tetap error seperti ini. Kalau itu kita klik OK aja, kemudian kita disuruh memilih database, kita pilih yang local database, kemudian kita klik connect, lalu kita disuruh mengisi username dan password. Untuk awalnya username itu adalah admin, username adalah admin, dengan passwordnya adalah 123. Sudah kita login, kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah keluar profil perusahaan di sini teman-teman, kalau sudah keluar profil dengan PT Sinjan, berarti teman-teman sudah berhasil login ya. Di sini kenapa ada nama PT perusahaannya atau profil perusahaannya, karena ini merupakan faktur untuk hati ini tidak dapat diganti ya kan. Jika sudah seperti ini, kemudian langkah kita adalah mengisi referensi nomor faktur. Itu ada di menu referensi, kemudian kita pilih bagian referensi nomor faktur, lalu kita rekam range nomor faktur, kita klik ini. Kemudian untuk mengisi rekam referensi nomor faktur, saya sudah mempunyai kasus. Ini kasus penyelesaiannya, ini adalah profil perusahaannya, dan untuk transaksi apa saja yang dilakukan itu dari sini. Data perusahaan sebenarnya saya juga ambil dari sini ya teman-teman, maksudnya profil perusahaan. Lalu ini itu transaksinya, ini untuk yang PK dan ini untuk PPM. Tapi untuk mempersingkatnya saya sudah membuat transaksi yang seperti ini jadi ya teman-teman. Nah, untuk mengisi referensi nomor faktur, kita bisa melihat di profil perusahaan, yaitu seri nomor faktur masa September 2019 adalah 00001500. Berarti jika kita transaksinya kan itu bulan Oktober, jadi kita bisa isi dengan nomor faktur itu 000 19 tahunnya 0000 1501 dan untuk nomor faktur akhirnya
1601. Ya teman-teman, jika sudah, kita klik rekam nomor faktur. Press nomor faktur berhasil dibuka. Ini habis itu kita pakai ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa tutup. Lalu langkah berikutnya, kita bisa mengisi referensi lewat transaksi. Tetap ada di menu referensi, kemudian kita pilih yang lewat transaksi. Kita klik administrasi transaksinya, kemudian kita tambah, kemudian kita mengisi referensi lewat transaksi itu. Jika kita melihat pada kasus ini sudah saya ringkas teman-teman, transaksinya ini kurang lebih ada 19, cuman untuk mempersingkat, untuk mempermudah kita, nggak semuanya harus diisi. Yang penting sebenarnya yang benar tuh harus diisi semua, cuman untuk mempermudah kita aja mungkin kita akan mengisi yang PPN sendiri dan PPN dipungut pemerintah itu untuk MPK. Karena untuk yang PN nya kita bisa isi yang ditulis di bagian ini saja. Itu ya teman-teman, tulis saja di sini. Transaksi yang pertama itu ada toko wajib saya dengan NPWP 01 256 462 1 192 kalau toko mainan cari alamatnya, jalannya bisa kita ketik, lokal bisa kita save juga, nomornya kita bisa save juga, RT-nya RT RW itu harus diisi dengan angka ya teman-teman. Kita misalkan 002, RW-nya 002 juga. Kelurahannya kita bisa save juga ya, untuk kecamatan juga bisa, kabupaten juga bisa, distrik, provinsi juga bisa ketik. Untuk kode pos dia sama seperti RT RW, nggak bisa diisi dengan save, harus diisi dengan angka dan tulis 1234. Untuk nomor telepon sendiri kita bisa isi dengan save saja. Jika sudah, kita klik simpan. Lawan transaksi berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Jika teman-teman merasa sudah cukup, teman-teman bisa klik no. Kalau ingin ditambahkan, teman-teman bisa klik ya. Karena di sini kita masih banyak transaksi, kita klik bisa dulu. Kemudian kita isi seperti yang tadi, caranya sama.
sudah kita sudah klik di semua, kita bisa klik no, hitung teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuaikan sini 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ya. Jika sudah, kita bisa tutup di sini teman-teman. Ya, jika kita sudah mengisi preferensi lawan transaksi, kita bisa ke menu faktur. Di sini tuh ada pajak keluaran, pajak masukan, ada retur pajak keluaran dan retur pajak masukan. Saya pertama-tama akan ke bagian pajak keluaran dulu. Lalu kita pilih ke administrasi faktur. Jika seperti ini, kita klik yang rekam baru. Lalu kita bisa mengisinya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan sesuai data yang ada di Excel, teman-teman. Kita ke sini. Kita raja untuk toko mainan saya, kita pilih detail transaksi nomor 1. Lalu untuk jenis faktura kita juga pilih nomor 1. Untuk tanggal dokumennya kita pilih sesuai dengan tanggal transaksi, kita yang 3 bulan 10 Untuk laporan SPT-nya di bagian masa pajak dan tahun pajak dia akan berubah sendiri, teman-teman. Lalu kemudian untuk nomor seri pajak kita ganti di sini itu sesuai dengan tahun pajaknya, itu 19. Lalu di sini kita juga ganti sesuai dengan nomor seri faktur itu 4 1 5 5 1. Nah, sudah seperti ini, kita lanjutkan. Lalu kita bisa memilih transaksi dengan mencarinya di sini, teman-teman. Kita klik aja, kemudian kita cari. Karena saya masukkan transaksi dari toko mainan ceria, kita cari di sini toko mainan ceria, yaitu ini, teman-teman, toko mainan ceria. Kita klik. Lalu jika sudah, kita klik yang lanjutkan, kemudian tekan transaksi, lalu kita tulis ini namanya. Kalau detail penyerahan barangnya, kalau kita ini adalah dia adalah pengusaha industri mainan, teman-teman. Berarti di sini kita tulisnya adalah mainan. Terus ini kan karena kita sudah belum memasukkan detail penyerahan barang atau jasa, ini kita klik yang rekam barang atau jasa baru. Ini kita masukkan kode. Kalau misalnya ada kodenya bisa kita masukin, tapi jika nggak ada kodenya bisa kita kosongkan. Untuk namanya mainan, untuk harga jual jasa atau barangnya di sini tuh harusnya harga satuannya, teman-teman. Cuman karena nggak ada harga satuannya, kita anggap aja itu 10.000. Ini hanya perumpamaan ya, teman-teman. Lalu kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, karena di sini harga satuan 10.000, lalu kalau misalkan kita lihat di Excel ini yang lebih mudah ya membaca datanya, itu dia DPP-nya 5.100.000, tapi nggak diketahui nih harga barangnya berapa. Nah, kita bisa cuma merubah harga totalnya aja, itu ini jadi 5.100.000.
Jika sudah, untuk bagian PPN-nya dia akan terjadi secara otomatis ya teman-teman. Lalu kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Ini kita klik no aja. Lalu kemudian kita klik yang ini, kita klik simpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kalau kita ingin membuat lagi, kita klik yes. Nah, itu ya teman-teman. Sudah cukup, kita klik no aja tadi. Lalu kita isi seperti sebelumnya. Nah, di sini kan transaksi nomor 2 adalah PT Kindi. PT Kindi itu jika kita lihat detail transaksinya, kita pilih lagi yang nomor 1. Lalu jenis faktura kita lagi pilih lagi nomor 1. Untuk tanggal dokumennya kita lihat di Excel yaitu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2019. Nah, untuk nomor seri fakturnya saya ganti lagi jadi 19. Di sini 00001502. Oke teman-teman, sudah, kita lanjutkan. Lalu kita cari lagi di sini di toko Kindi, baik, kebanyakan. Lalu kita lanjutkan, kemudian kita rekam transaksi. Nah, kita di sini tinggal tulis aja teman-teman. Nah, ini muncul kan, tapi kita tetap harus mengganti harga totalnya. Jadi itu DPP-nya sebesar Rp55.500.000. Ini kita simpan. Ini kita klik lagi aja. Kalau kita ini kita klik simpan. Ini kita klik yes lagi. Lalu kemudian PT Bonafare itu dia itu tidak berutang PPN. Tidak berutang PPN teman-teman, berarti tidak perlu kita masukkan. Kenapa dia tidak berutang PPN? Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Word-nya, yaitu data yang dikasih dosen saya. Mungkin itu entah transaksinya atau transaksinya yang bukan PKP. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Akan saya taruh Excel dan Word di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kita lanjut saja ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Lawan transaksinya adalah Arif. Untuk transaksi ini kita tetap menggunakan nomor 1. Jenis fakturnya kita pakai nomor 1 juga. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 9 Oktober 2019. Lalu ini kita ganti lagi 19, kita ganti lagi ya teman-teman menjadi 00011503. Sudah, kita lanjutkan. Lalu kita cari NPWP, klik lagi Arif, ini udah klik. Lalu kita lanjutkan. Ini rekam transaksi ya teman-teman. Kita tinggal lagi muncul, tapi harus diganti harga totalnya. Harga totalnya itu sebesar Rp28.575.000. Lalu jika sudah, kita klik simpan, kita klik mengambil, kita klik simpan kembali, kita klik yes. Lalu kemudian di sini adalah Kementerian Sosial RI. Nah, untuk Kementerian Sosial RI kita ganti detail transaksinya menjadi kepada pembunuh pendahuluan. Untuk jenis faktura, faktur pajak juga. Tanggal transaksinya kita ganti sesuai yang ada di soal, yaitu tanggal 10 Oktober.
ini ya kita ganti juga jadi 0,1504. Lalu kemudian coba kita kembalikan, lalu kita cari itu Kementerian Sosial ini teman-teman. Lalu kita lanjutkan, lalu rekam transaksi, kita cek lagi teman-teman. Lalu harga totalnya kita ganti lagi menjadi 7.476.364 perak. Ya sudah, kita klik simpan lagi, ini kita klik now lagi teman-teman. Ini kita klik simpan, terus kita klik oke lagi ya. Lalu berikutnya bendahara ini, jadi dia terutang PPN karena mungkin jenis transaksinya yang bukan terutang PPN teman-teman. Walaupun dia bendaharawan juga harus dilihat dulu transaksinya dia apa. Lalu kita lanjut aja ke nomor berikutnya, nomor 7 itu dia juga tidak terutang PPN, berarti kita bisa skip aja. Lalu nomor 8 PT Morgan itu dia merupakan PPN sendiri, kita bisa nomor 1 ya. Kemudian nomor 1 untuk tanggal transaksinya kita bisa pilih, sampai di saya kita isi tanggal 17 Oktober 2019. Lalu ini kita ganti 19, ini kita ganti lagi jadi kita lanjutkan. Jadi kita bisa nyatakan transaksinya itu PT Morgan. Lalu kita klik lanjutkan, kemudian kita rekam transaksi ya teman-teman. Lalu kita ganti lagi harganya menjadi 122. Untuk simpan klik no, klik ini dulu simpan. Yes. Kemudian untuk berikutnya yaitu panti asuhan, kita ganti ke nomor 4 teman-teman, yaitu DPP nilai lain. Lalu untuk tanggalnya kita ganti juga ke tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian kita lagi kemudian kita temukan ini kita pilih dulu. Ini panti asuhan, kita cari itu kita lanjutkan lagi, kita rekam nomor faktur lagi, lalu kita cari dengan mainan, lalu
kita ganti lagi harga totalnya menjadi 7.500.000. Sudah kita klik simpan, kita klik no, kita klik simpan. Nah, untuk nomor 10 itu dia kita lihat dia termasuk retur ya. Ini kita retur. Berarti di sini ini kita sudah cukup. No, dari totalnya tadi itu ada 6 ya. Hitung tuh. Nah, ya ingat. Jika sudah, kita bisa close dulu di sini. Lalu kemudian kita bisa untuk melanjutkan PK dan di sini dia retur sendiri. Kita bisa faktur dulu, kemudian setelah faktur kita pilih ke retur pajak suara. Kalau kita pilih administrasinya, lalu kemudian jika sudah terbuka seperti ini, kita klik yang rekap retur. Kemudian kita isi RPP lama faktur. Kita pilih di sini yaitu PT Surya dengan nomor fakturan kredit. Coba kita lihat ini teman-teman. Yaitu transaksi pada tanggal 20 September 2019. Berarti jika kita lihat pada profil perusahaan September 2019 itu terakhir menggunakan 0001500. Kita berumpama pada tanggal 27 September ini dia penggunaan terakhir dari nomor faktur pajak. Jadi kita bisa untuk nomor faktur pajaknya lalu kita sudah kita retur faktur, kita klik yes saja. Lalu untuk pajaknya faktur itu kita lihat di sini itu biasanya bagian dari takdir. Oke, di sini kita pilih 27 September 2019. Kita sudah, lalu kita klik retur faktur, lalu ini kita klik. Lalu tadi kita klik yes biar kita bisa isi dokumen retur secara manual. Kemudian kita isi nomor dokumen retur dengan nomor yang ada di sini. Ini kita copy paste aja. Lalu kemudian tanggal returnya itu menerima data retur tertanggal 23 Oktober. Jadi tanggal 23 Oktober 2019. Masa pelaporan pajaknya dia akan terjadi secara otomatis. Lalu kemudian kita lihat di sini dengan transaksi 2.400.000, jadi 2.100.000. Dan nilai PPN-nya akan rilis otomatis teman-teman. Jika sudah, kita klik simpan. Untuk faktur berhasil disimpan. Maka Anda yang membuat retur terbaru, ini kita klik no karena hanya satu ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa tutup. Ini kita bisa mengisi faktur pajak masukan. Kita pilih teman, lalu kita rekam faktur. Lalu kemudian kita isi nomor faktur dulu. Nomor fakturnya kita bisa lihat di sini, website teman-teman. Nah, untuk PT Telkom sendiri nomor 1 itu dia bukan PM ya teman-teman, berarti bisa kita
diperkirakan aja, kita bisa lanjut ke transaksi nomor 2 yang merupakan pajak masukan. Dari sini nomor fakturnya ini teman-teman. Yaitu PT Optiono dengan tanggal faktur yaitu tanggal 5 Oktober. Lalu kemudian apakah faktur pajak diberikan ya? Lalu nilai faktur pajaknya di sini kita lihat 12.500.000. Ya sudah, kita simpan. Lalu dokumen faktur pajak masukan disimpan. Apakah ada yang membuat dokumen faktur pajak baru? Ini kita bisa klik yes teman-teman, soalnya masih terjadi kalau kita kasih yang iPad. Harusnya itu sama seperti sebelumnya. Ini nomor faktur terlebih dahulu. Oh ya, ini kan untuk nomor 4. Ini dia impor ya. Kita bisa isi di dokumen lain ya teman-teman. Kita lagi ke nomor 6 PT Kilat yang merupakan pajak masukan. Jadi ini kita lihat itu nomor fakturnya empat 1462. Lalu antara penawaran transaksinya kita sekali lagi yaitu PT Kilat. Lalu untuk tanggal fakturnya kita lihat di sini dia tanggal 14 Oktober 2019. Untuk jumlah DPP-nya sebesar 625.000. Sudah, kita akan simpan lagi. Kita klikis lagi ya teman-teman. Lalu setelah itu ada PT Parkit. PT Parkit nomor faktur pajaknya itu 010 19 NPWP-nya di sini itu PT Parkit. PT Parkit belum kita masuknya teman-teman. Untuk memasukkannya kita bisa di sini. Kita bisa masukkan secara manual di sini. Berarti NPWP-nya itu 01 454 341 7 540 000. Nah, di sini kita buat lawan transaksi baru. Di sini kita tulis PT-nya PT Parkit tadi. Lalu jalannya
lalu ukurannya kita buat saja. Lalu kemudian untuk tanggal faktornya yaitu tanggal 23 Oktober. Lalu kemudian jumlah DPP-nya yaitu sebesar 125 juta. Jika sudah, kita klik simpan lagi. Lalu karena ini selesai, kita klik no. Ada 3 ya. Untuk info itu nanti saya isi dokumen. Kemudian jika sudah, kita bisa tutup. Lalu kita bisa ke bagian retur pajak masukan ya teman-teman. Kita klik di faktur lalu pajak retur pajak masukan. Klik, kemudian kita rekam baru. NPWP lawan transaksinya kita bisa lihat lagi di sini, yaitu PT Robot Buang Sudah Cadangan, nomor faktur yang direktur itu kita lihat di sini teman-teman, nomor faktur yang direktur. Oh, di sini enggak ada ya teman-teman nomor faktur yang direkturnya. Dengan harga jual. Sebentar teman-teman, di sini nomor fakturnya itu saya baru sadar ya, nomor faktur itu enggak ada ya. Udah, kalau gitu coba kita aja. Satu udah klik yes. Kemudian tanggal fakturnya tanggal 29 Oktober 2019. Yes, kemudian nomor nomenklaturnya itu ini kita ke tanggal returnya dia tanggal 26 Oktober 2019, yaitu sebesar 32 juta teman-teman. Nanti ini sebesar 32 juta. Nah, 32 juta. Lalu kemudian nilai PPN-nya sudah terisi enggak? Langsung terisi. Jika sudah, ini kita klik yes. Retur faktur pajak berdasarkan apakah Anda ingin membuat mata retur baru? Kita klik no aja. Nah, jika sudah, kita bisa tutup ya teman-teman. Lalu berikutnya kita akan memasukkan dokumen lain yang ada pada tanggal ya teman-teman 19
kita masuk ke dokumen lain, lalu ke bagian pajak masukan. Lalu setelah itu kita klik account. Lalu di sini kita lihat datanya dulu. Kita pilih jenis transaksinya yaitu impor barang BKP. Jenis dokumennya dia menggunakan normal. Detail transaksinya yaitu menggunakan impor BKP ya. Lalu untuk dokumen sendiri di sini dia menggunakan PIB. Oke teman-teman. Sudah, kita masukkan saja nama transaksinya adalah, kalau kita lihat di sini kita impor. Jadi kita bisa bilang ini teman-teman. Lalu untuk nomor PIB-nya kita bisa lihat di sini. Kita copy paste aja. Kemudian untuk tanggal SSP yaitu tanggal 9 Oktober 2019. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 134 ya, 134 juta rupiah. Sudah, untuk bagian PPN-nya dia akan terisi otomatis ya. Lalu kita klik simpan. Dokumen lain berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Kita klik no, teman satu. Lalu kemudian kita bisa tutup. Nah, berikutnya adalah kita ke menu SPT ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke menu SPT, kita harus pastiin dulu bahwa semua yang ada di menu faktur itu sudah benar. Kita lihat dulu untuk tanggal 2019 dan dapat untuk tahun 2019 masa itu bulan 10. Oke. Untuk nomor fakturnya juga sudah benar. Jika sudah seperti ini, nanti kita blok. Di situ kita upload ya teman-teman. Anda memilih untuk menghapus faktor pajak keluaran faktor yang sudah siap ya. Nah, ini sebenarnya setelah kita selesai mengisi faktor pajak keluaran sebenarnya bisa langsung diupload, cuman kenapa nggak saya langsung upload adalah karena saya takut ada kesalahan data ketika terakhir itu ada kesalahan data, dan setelah ketika sudah upload itu tidak bisa diganti lagi ya teman-teman. Sudah diupload, kita close, terus kita ke faktor lagi ke bagian pajak masukan. Kita upload lagi, lalu kita upload faktor. Jika ya sudah ini ke bagian retur, juga kita upload. Jika sudah, kita lihat lagi, sudah merasa benar, ini kemudian kita upload, lalu ini kita klik yes, ini oke teman-teman. Lalu kemudian kita ke bagian daftar pajak masukan. Jika sudah, kita bisa pilih upload.
yes, sudah oke. Lalu kemudian kita ke bagian dokumen lain yang masukkan. Ini sebenarnya tidak setelah diupload, tapi kita memastikan bahwa itu data yang sudah terisi benar atau tidak. Lalu langkah terakhir teman-teman, kita ke bagian menu foto dulu. Lalu kita posting, kemudian kita pilih masa pajaknya bulan 10 tahun 2019. Lalu posting, data berhasil dibentuk, klik OK. SPT kita buka SPT dulu, baru tampilan, lalu kita ketemu, kemudian kita buka, lalu kita buka dulu yang 11 AB teman-teman. Kemudian ke bagian, lihat dulu bagian 1 itu dia tidak ada masalah, jadi bagian 2 dia tidak ada masalah. Lalu di bagian ketiga itu pajak masukannya kompensasi kelebihan. Ini teman-teman, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelum itu, sini di kasus ada terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pelunasan SPT masa PPN, di mana harus kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019. Lalu berikutnya di sini berarti kita tulis sebesar 1.200.000. Kemudian kita klik simpan, dan kita klik OK. Kalau sudah, kita close saja. Terus kita ke bagian formulir induk. Ini untuk di bagian satunya yaitu penyerahan barang dan jasa. Dia nggak ada yang salah teman-teman. Kemudian ke bagian 2 yaitu penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Di bagian 2 ini juga nggak ada yang salah. Nah di bagian 2 ini kan dia perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Di sini kita tulis, kita centang yang ini teman-teman, 2 yang ini. Kemudian kita ke bagian 3, 4, dan 5. Sini jumlah dasar pengenaan pajak. Untuk jumlah dasar bagian 3 ini dia ada jumlah terutang atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Jumlah DPP-nya, jumlah dasar pengenaan pajak itu kita lihat di sini teman-teman. Di sini tuh dia bilang selama bulan Oktober telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri berukuran 315 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Nah, untuk mendapatkan DPP-nya itu kita mengurangkan antara 675 dikurang dengan 330, lalu dikali dengan tarif KMS ya teman-teman, yaitu sebesar 20%. Lalu kita dapat bunga sebesar 69 juta. Lalu untuk PPN terisi secara otomatis. Kemudian kita harus mengisi SSP-nya juga teman-teman. Mengisi SSP-nya, kita klik di bagian SSP, terus kita klik tambah lagi. Lalu untuk kode jenis pajaknya kita pilih yang PPN dalam negeri. Lalu untuk kode jenis setorannya kita pilih setoran kegiatan membangun sendiri. Untuk tanggalnya kita menetapkan aja, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, berarti bulan November 2019. Untuk NTPN sendiri itu terdiri dari 16 digit ya, terdiri dari huruf dan angka. Di sini gabungan huruf dan angka teman-teman. Di sini saya hafal aja, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 7, terus 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nilainya sebesar yang ada di sini teman-teman, yaitu 6. Oh, ini saya salah nulis teman-teman, harusnya itu PP-nya 6.900.000.
klik 60, ya ini dia tetap bisa ya teman-teman, padahal dia kelebihan bayar. Tapi di sini saya saran list, aku nambah lagi 1. Nah udah gini teman-teman. Lalu kemudian ke bagian 6, di sini terisi nama aja, nama jelas itu sebagai penandatangannya Hans Sulendra, jabatannya Direktur Keuangan, tanggal itu tanggal 31 Desember 2019. Kemudian kita klik simpan, lalu kita klik OK. Sudah, kita close. Kemudian kita bisa ke teman-teman, untuk ngeprint untuk membuat file CSV-nya itu kan dia di menu CSV, jadi menu SPT, lalu buka SPT, lalu buat file CSV dan PDF SPT. Nah kalau misalkan dia ada beberapa laptop yang, bukan beberapa laptop sih, terkadang dia yang bisa langsung dibuat, tapi terkadang juga dia harus dicoba dulu berkali-kali. Di sini saya sebenarnya sudah pernah mencoba dan berhasil, tapi kalau misalkan kita nggak bisa, kita close dulu ininya, semuanya kita close seperti ini. Kemudian kita buka lagi ini, kita tunggu sampai terbuka kembali ya teman-teman. Nah, akan seperti ini lagi. Lalu ini kita local database, kita connect, passwordnya username-nya admin dengan password 123. Lalu kita pastikan dulu semuanya sudah terlengkap ya teman-teman. Untuk pajak keluarannya kita barui, langsung muncul, nggak perlu diupload lagi sebenarnya, cuma untuk dimunculkan saja. Pajak masukannya pun juga sama. Lalu untuk di header pajak keluaran juga sama, dia sudah muncul. Di header pajak masukan juga sudah muncul. Di dokumen lain juga dia, kalau nggak muncul kita klik perbarui, langsung dia muncul lagi ya teman-teman. Lalu kita buka SPT, kita klik, lalu kita hapus, seperti ini. Kalau misalkan kita klik yes, lalu kita mempostingnya lagi dari awal teman-teman. Ini dia bulan 10 2019 ya, seperti ini lagi teman-teman, dari awal lagi. Kita klik OK, kita close, kemudian kita buka SPT, baru tampilan, lalu kita klik, kemudian kita buka SPT, lalu ke bagian 11AB lagi, kita isi lagi dari awal teman-teman. 300, lalu kita simpan lagi, kemudian kita close lagi, kita buka lagi yang bagian 11-nya, lalu ke bagian B, bagian checklist lagi, ini kita tulis lagi 69 juta, lalu kita ke 6.900, kemudian kita buka SSP-nya kembali, kita tambah dan ini lagi itu tanggal 15/16/2019 dan TPN-nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Simpan. Oh ya, ini belum diisi teman-teman, yaitu sebesar 66.900.000. Sudah, kita simpan, kita
klik no lagi, dan bisa kita tutup lagi. Lalu kemudian ini kita isi lagi tanggalnya. Oke, simpan, kita klik OK. Lalu kemudian kita buka SPT lagi, lalu buka SPT, kita pilih ini, lalu kita buat file CSV dan PDF SPT. Lalu kita pilih dimana kita pilihnya. Saya akan pilih di sini. CSV SPT berhasil dibuat. Jika sudah, kita klik OK, teman-teman. Lalu berikutnya saya akan memberitahu cara mengeprint faktur pajak keluaran, teman-teman. Kita buka dulu, lalu kita blok semua, kita klik kanan, kemudian kita buat file PDF. Buat file PDF satu file gabungan aja, teman-teman. Nggak banyak, di sini saya taruh di file yang tadi, lalu saya klik save. Sertifikat digital tidak ditemukan, kita klik OK, teman-teman. Di sini saya ada error karena print to PDF-nya nggak ada ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Mohon maaf sebelumnya. Lalu kemudian saya klik OK aja ini. Klik OK. Kemudian kita bisa lihat di file yang akan saya teman-teman buat. Ada 3 sih harusnya. Ini ada 3, cuman harusnya ada 3, teman-teman. Cuman kan tadi yang terakhir itu saya ada error, nggak bisa print PDF-nya. Jadi ya cuma ada 2. Lalu karena tadi saya cuma bisa 2, kita lihat aja yang ini, teman-teman. Di sini tuh SPT-nya. Ya, teman-teman, tuh SPT-nya. Ada di sini tuh paling atas tuh induk. Lalu di sini record news dan production, formulir 11AB, lalu di sini ada 11.11.100, 11.2, lalu ada 11.11B1 dan 11.11B2, kemudian 11.11B3. Sayangnya saya cuma bisa sampai 2 doang. Harusnya tuh yang file PDF satu lagi, yaitu berisi faktur pajak keluaran ya, teman-teman. Cuma sayangnya tadi nggak bisa. Mungkin segitu aja, teman-teman, untuk menjelaskan e-faktur dan ini. Maaf kalau misalkan masih ada salah kata atau masih kurang jelas untuk mengajari e-faktur dan ini. Maaf, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.